Halo, selamat sore Bu Ratna. Selamat sore Bu Kade Eka. Ibu, saya berapa kali nelpon Ibu, tapi baru akhirnya berhasil. Ibu sibuk ya? Aduh maaf ya, kebetulan ada kegiatan lain tadi di luar. Kebetulan nggak bawa HP, jadi nggak sempat ngambil jadinya. Oh Ada apa gitu. nih kira-kira kok perasaan penting banget ya? Iya nih Bu, sebelumnya saya mengganggu nggak waktunya Ibu? Enggak sih, kebetulan memang sudah selesai semuanya lagi luang. Apa kira-kira nih? Kok tujuannya nih penting banget rasanya? Iya nih Bu, saya gundah gulana ini. Mhm. Sudah tidak ada, oh saya punya teman Bu Ratna, makanya saya nelpon. Nih Bu, saya ada masalah, saya ingin curhat sama Ibu. Ibu bisa bantu ndak? Apa kira-kira yang ingin Gini Bu, dicurhatkan? Gini Bu ya, tapi sebelumnya saya minta maaf nih Bu ya, mengganggu waktunya Ibu, kesibukan Ibu, mungkin Ibu lagi istirahat, tapi saya ganggu. Enggak apa-apa. Kebetulan memang lagi luang. Gimana gimana? Coba diceritakan apa tujuannya nih? Gini loh Bu, ini masalah di sekolah sih, mungkin apakah saya di posisi yang salah atau gimana tentang disiplin waktu masuk anak-anak dan disiplin waktu teman guru ya, teman sejawat masuk kelas itu Bu, sudah mengalami penurunan drastis saya bilang Bu. Iya. Terus? Di satu sisi saya kan memang dari pindahan guru dari sekolah besar ya, Bu, ya. Kalau kita akui Mhm. kalau sekolah besar itu memang peraturannya mungkin karena kita lebih sering disorot, ya peraturannya mungkin Ibu sama, tahu kan bagaimana disiplinnya. Nah, sekarang saya mutasi ke sekolah ini, ya disiplinnya yang saya lihat, saya yang merasakan ini agak berbeda, jadi saya merasa kurang nyaman loh, Bu. Karena ada perbedaan kultur berarti ya? Mungkin ya, Bu, ya. Karena dalam diri saya seperti ini, kalau saya kaku menjalankan disiplin saya dari sekolah lama, nanti saya takut karena skup sekolah kecil, "Oh, ini sok sekali gurunya ini." Satu sisi saya merasa bersalah dengan diri saya sebagai guru, tanggung jawab sebagai guru, kok kita mencontoh siswa seperti ini. Ini loh, Bu, yang paling ada di hati saya harus seperti apa? Apakah saya jadi diri saya atau mengikuti iklim di sekolah baru saya? Seperti itu, Bu. Iya. Jadi itu kan jadi persoalan ya menurut Ibu ya. Kira-kira, untuk pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu, dapatkan dari pembicaraan Saya kita ingin ini? dapatkan solusi loh, Bu, karena saya sudah bebel ini, nggak ada solusi apa-apa, terus saya harus curhat dengan siapa. Nah, karena ibu saya anggap sudah sebagai ibu saya, kakak saya, makanya saya ingin cari solusi dari masalah saya, Bu. Baik, terima kasih, atas kepercayaannya, memberikan kepercayaan pada saya untuk mendengarkan curhatan, dianggap bisa untuk diajak berdiskusi mencari solusi atas persoalan yang dihadapi, saya terima kasih. Nah, kira-kira nih, kita kan punya skala nih, Bu, ya, skala 1 sampai 10. Kira-kira dalam situasi saat ini, Ibu itu ada di skala berapa ketika Ibu ada di dalam persoalan ini? Kalau di kondisi masalah saya sekarang, kondisi saya di angka 6, Bu. Kalau dulu di sekolah dulu mungkin angka saya sudah mencapai angka 8, tapi sekarang menurun drastis ke angka 6 saya. Oh, berarti angka 6 ya, masih ada selisih 4 angka ya dari angka sempurna skala tersebut. Kira-kira nih kalau kita sudah selesai berdiskusi, nanti Ibu pingin Ibu ada di skala berapa kira-kira? Saya setidaknya berada di angka 8 lah, Bu. Berarti, Ibu harus menambahkan lagi 2 poin dari skala tersebut, gitu upaya yang ingin Ibu Iya, dapatkan ya? dari skala awal dulu dari sekolah induk, pengen nambah biar lagi 2 lah saya mencapai, Bu. Iya. Jadi, ketika kita ingin menambah sesuatu, tentu, kita harus mengukur, kira-kira kekuatan apa atau potensi apa yang Ibu miliki, sehingga Ibu bisa mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tersebut. Iya. Kalau kekuatan, Bu, dari dalam diri saya itu rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri, mengelola emosi, kalau, menurut saya kekuatan saya di bagaimana kita mengelola emosi, Bu. Emosi kita terhadap teman dan terhadap murid, Bu. Oh, mohon maaf sebentar ya, baterai saya lagi drop ini, mohon maaf terganggu Ya, Bu. pembicaraan kita tidak terganggu kan? Tidak, Bu. Ya, syukurlah. Tadi kan sudah disampaikan kekuatan ya.
bahwa Ibu memiliki kekuatan yang akan dimunculkan. Terus kira-kira dari proses pencapaian tujuan itu ada hambatan nggak? Atau ada gangguan nggak yang mungkin akan Ibu hadapi nanti kalau ingin mencapai tujuan tersebut? Ada Bu, yang pertama dari kesadaran diri dulu ya Bu ya. Kita dimulai dari teman sejawat dulu Bu ya. Kita sebagai guru kan kita di sekolah itu sebagai contoh pionir terhadap siswa. Dimana kalau saya lihat di lingkungan saya, kesadaran diri guru untuk tepat waktu masuk ke kelas itu kurang Bu. Nah pernah saya mengalami seperti ini Bu. Ketika jam bel mulai, saya kan biasa, karena kebiasaan kalau sudah bel ya saya ambil buku masuk kelas. Pada saat itu saya dicegat sama kayak diwalek Bu ya sama beberapa teman. Ibu kasih apa dulu siswanya nafas baru mereka dapat istirahat seperti itu. Jadinya saya duduk lagi Bu, duduk lagi karena saya dalam Ibu kan paham kalau saya terlalu gimana gitu nanti disindir mentang-mentang CGP gitu. Saya duduk Bu ngobrol. Kalau saya lihat tuh waktu saya sampai 15 menit menyita waktu anak-anak di situ saya udah dalam hati itu udah beda masuk enggak masuk nah. Nah, dalam situasi itu karena sering terbiasa, saya jadi ikut arus loh Bu. Telat 10 menit, 15 menit. Jadi terbiasa saya. Di mana sikap saya yang dulu yang disiplin tuh jadi kurang jadinya ikut arus jadinya saya. Oh, itu yang menyebabkan tadi grade Ibu yang di sekolah lama itu 8 menjadi 6 di sini ya karena Iya, ada penurunan. nah, iya, kesadaran diri juga ada pengaruh ya pengaruh ke arah yang lebih ke negatif ya. Jadi ikut jadinya saya karena merasa sendiri kok saya sendiri aja yang gimana ya disiplin. Ada ikut aja dah gitu. Tapi dalam hati sih merasa bersalah dengan siswa itu sendiri ya Bu ya. Karena saya tipe guru yang nggak bisa lihat siswa itu berhamburan loh Bu. Merasa aduh kok ini sekolahnya nggak aman gitu. Takut apalagi sekolah saya itu temboknya dengan masyarakat luas itu pendek Bu. Masyarakat tuh bisa lihat kegiatan kita. Takut saya asumsinya loh kok ini sudah jam pembelajaran, murid berserakan, ada di luar, gimana ya, gurunya kemana ya, itu loh Bu. Berarti Ibu merasa bertentangan dengan kata hati, bahwa Ya. kemudian juga ada rasa tanggung jawab, merasa terabaikan dengan situasi lingkungan bahwa masyarakat bisa melihat anak-anak Ibu ketika jam pelajaran masih di luar. Kan seperti itu Bu ya? Iya Bu Ratna. Iya, jadi itu mungkin menjadi masalah yang benar-benar harus kita pikirkan jalan keluar. Karena dalam proses pendidikan itu kan kita mengutamakan lah bagaimana mencetak masa depan anak-anak, kan gitu Bu ya? Iya Bu Ratna. Kira-kira dari persoalan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian tujuan yang sudah Ibu paparkan tadi, apa rencana yang Ibu ingin lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Rencana saya pingin yang pertama itu Bu kayak menyebarkan kayak berbagi sharing ya, sharing seperti KSE lah Bu, keterampilan sosial emosional, bagaimana kita mengatur emosi dari diri kita sendiri dulu, kemudian kalau teman sejawat sudah terpengaruh, membiasakan disiplin lah dari kita, yang paling penting disiplin waktu dulu. Nah dari situ kan pasti siswa itu akan mencontoh kita kan, oh ini gurunya disiplin waktu. Nah, bentuk sharingnya itu biasanya kalau biar saya tidak dianggap, wah ini baru CGP, saya kalau duduk-duduk biasa tuh biasanya Bu, pingin lah nyeletuk, oh saya dapat ini, tapi saya di sisi lain takut, nanti dibilang saling paling pendogen gitu, takut karena ada istilah senior, junior di situ juga. Jadi paling saya ngomong sedikit sama teman-teman yang masih seumuran aja sih Bu. Memang senior, junior itu belum bisa dihilangkan ya Ibu ya. Tidak berani saya belum berani. Itu kan tadi rencana Ibu ya, rencana untuk mencapai tujuan. Nah kira-kira strateginya apa yang akan Ibu lakukan? Kita kan punya rencana, dan ada strategi yang akan kita lakukan untuk melaksanakan rencana itu sehingga tujuan itu bisa tercapai. Ya, strateginya saya pertama biasanya kalau lagi dengan teman sejawat yang sebaya Bu ya, saya biasanya ini, aduh lihat muridnya jam istirahat sudah selesai, mereka masih di kantin, ada di luar, nggak enak loh sama orang tuanya, sama masyarakat. Gimana ya kalau kita belajar,
kita ini gitu gurunya, kalau udah bel ya udah kita masuk kelas, tak gituin. Kemudian kurangilah kita ya kayak ngegosip di ruang guru seperti itu kan, nanti ada waktunya, gak enak loh sampai siswa itu kadang-kadang ngedengak-dengok dia Bu di jendela ruang guru, gurunya ngapain gitu. Saya merasa ada yang membuntuti sih. Terus teman saya yang ini, oh iya tapi kalau kita aja nggak dimulai dengan semua orang nggak akan berhasil, apalagi kita masih kecil-kecil seperti itulah, apalagi saya yang baru ya Bu. Nah di situ saya sering sama teman-teman sih. Terus kemudian saya biasanya Bu kadang-kadang kalau udah merasa bersalah sekali ya, saya nggak ikut zona nyaman ya Bu ya. Ya sudah bel, kadang-kadang saya tutup telinga juga. Gini, saya masuk aja sih Bu. Ya Bu, harus mencontoh lah CGP seperti itu sambil saya ketawa biar mereka tidak tersinggung gitu. Tapi dalam waktu jalan ke kelas tuh, ya aduh berat banget ya. Terus gini juga Bu, kalau saya melakukan seperti itu ada 5 kelas, saya ngajar misalnya di tengah-tengah diapit oleh 2 kelas yang belum ada gurunya, terganggu saya Bu. Kadang saya silakan cari gurunya gitu. Setelah saya bilang itu nanti saya berpikir, waduh, nanti saya bilang seperti itu anak ke sana Bu disuruh nyari ibu. Lagi saya dilema Bu. Iya Kak gitu. Bergejolak dah ini Bu. Ya ampun saya gimana ini gitu Bu. Tapi strategi saya dari teman, kemudian kadang-kadang saya melakukan sesuai dengan gimana karakter saya ya, disiplin, meskipun kadang-kadang masihlah ada cemohan seperti itu. Iya. Berarti dari strateginya sudah berusaha keluar dari zona nyaman, walaupun masih ada gangguan-gangguan kan gitu Bu ya, ada hambatan-hambatan gitu. Jadi tadi Ibu udah punya rencana yang menurut saya tuh bagus sekali. Kemudian strateginya juga artinya walaupun itu bertentangan dengan situasi luar, Ibu sudah berusaha untuk melakukan strategi itu. Tentu kalau kita punya rencana, kita juga punya strategi, tentu ada ukuran bahwa apa yang kita lakukan itu sudah bisa berhasil. Kira-kira apa ukuran yang menurut Ibu bahwa Ibu sudah berhasil dalam mencapai tujuan yang Ibu tetapkan tadi di depan? Ya, kalau ukuran keberhasilan dari kasat mata bisa kita lihat kalau sudah bel, guru secara serempak ya ke kelas, anak sudah tahu ini bel masuk, mereka sudah masuk kelas tanpa menunggu gurunya itu masuk atau tanpa kita kasih tahu, ayo nak masuk, ibu udah mau masuk kelas, seperti itu. Itu sih dari ukuran keberhasilan kalau strategi saya itu berhasil, Bu. Iya, berarti Ibu sudah punya ukuran ya, strategi untuk mengukur keberhasilan itu. Itu kan ukuran keberhasilan. Nah tadi kan Ibu sampaikan pada saat melakukan strategi itu pun masih ada gangguan, masih ada hambatan, selain juga hambatan yang disampaikan di depan. Nah kira-kira bagaimana sih cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut agar tujuan yang Ibu tetapkan itu memang bisa terlaksana dengan baik? Ya, kalau masalah gangguan seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak bosan-bosannya menyebarkan diseminasi kayak budaya positif, ya memberikan contoh, kan namanya kalau orang misalnya senior lah Bu, oh kita selalu dikasih contoh seperti ini, masa tidak ada rasa terketuk lah hatinya, ilah hati ini kan seperti itulah Bu, sering pokoknya seperti yang saya katakan keluar dari zona nyaman ya, meskipun ada senior-junior pastilah kalau memang gurunya tersebut ada rasa malu ya pasti mereka akan mengikuti lah Bu, seperti apa yang kita lakukan. Pokoknya terus kita melakukan diseminasi budaya positif dengan kita melakukan langsung apa yang kita lakukan, pasti orang lain pasti ikut gitu Bu. Iya, berarti mengetuk hati senior dengan kehalusan kan gitu Bu ya. Ya, dengan tindakan Bu, daripada kata-kata. Kira-kira nih Bu, saya kan salut banget nih, Ibu punya persoalan tadi, Ibu sudah mendapat berencana untuk mencari solusi atas persoalan itu, memikirkan bagaimana mengatasi hambatan gangguan yang akan muncul pada saat Ibu melakukan proses itu. Kira-kira kapan rencana Ibu ini akan Ibu mulai? Karena ini minggu ini masih dalam rangka kegiatan tengah semester, Bu, mungkin rencana ini akan saya lakukan mulai dari hari Senin, Bu. Oh, berarti Senin minggu depan ya, Ibu ya? Iya. Nah, berarti rencana Ibu bahwa Senin minggu depan Ibu akan mulai melaksanakan aksi
rencana aksi tersebut. Ya. Kira-kira kalau Ibu merencanakan aksi tersebut, Ibu memerlukan bantuan orang lain nggak? Iya pasti Bu. Yang pertama dari teman rekan sejawat saya yang sering saya ajak sharing, di mana dia meskipun umurnya lebih muda dari saya, dia sudah GP Bu dan menuju PP. Di sana kita sering sharing, itu dukungan dari dia. Kemudian yang pastinya dukungan dari semua guru dan kepala sekolah juga Bu saya perlukan. Yang pasti juga siswa harus mendukung ini biar tujuan ini tercapai Bu. Oh iya. Jadi Ibu sudah mendapatkan dukungan. Kemudian siapa kira-kira yang bisa Ibu percayai lah? Yang namanya kita manusia kan terkadang kita lupa bahwa apa yang kita rencanakan, nanti dululah, besok lusa lah, seperti itu. Siapa kira-kira yang Ibu percayai untuk melihat atau mengontrol bahwa Ibu memang sudah melaksanakan rencana aksi tersebut? Kalau yang saya percayai ini teman sejawat saya, Bu, yang sudah jadi GP, Bu. Itu yang saya percayai, dia yang saya suruh untuk mengontrol bagaimana keberhasilan dari rencana aksi saya, Bu. Baik. Ibu sudah kita sudah berbicara tentang persoalan, kita sudah berbicara bagaimana memecahkannya, kemudian kapan itu dimulai, kan katanya minggu depan ya Bu ya. Kira-kira kapan lagi kita bisa bertemu seperti ini lagi? Mungkin sejenis review lah, kira-kira masih perencanaannya lancar, pelaksanaannya lancar atau bagaimana? Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi seperti ini? Kalau rencana aksinya saya rencanakan seminggu aja dulu Bu ya. Saya lakukan selama seminggu ini, nanti Ibu bisa kita refleksi itu berhasil atau tidak itu di Senin depannya Bu ya. Oh iya, Hari Senin. berarti kita nanti bisa ketemu lagi dengan obrolan seperti ini atau mungkin kita sudah tatap muka ya, kita bisa Ya. di sekolah Senin 2 minggu lagi kan gitu Ibu ya? Ya, saya pakai waktu patokan seminggu untuk rencana aksi saya ini Bu. Iya, baiklah Ibu. Kira-kira nih, kan kita sudah berbicara sangat banyak nih, sudah sampai mendapatkan rencana aksi, kemudian sudah menentukan waktu kapan kita akan ketemu. Nah, kira-kira kesan atau kesimpulan apa yang bisa Ibu sampaikan setelah kita melakukan diskusi ini? Atau istilahnya coaching lah. Iya, yang pertama yang pasti dari perasaan hati saya ada sedikit lega Bu, karena selama ini dilema saya harus ngomong sama siapa ya, saya harus ngomong ini bisa dipercaya nggak orangnya ini ember nggak nanti ini, karena saya harus mempelajari karakter teman dulu Bu, karena baru saya. Nah setelah saya cerita sama ibu ya itu dulu perasaannya lega, kemudian saya dapat solusi dari diri saya sendiri Bu, setelah ibu ajak ngomong, ibu pancing-pancing, oh ternyata seperti ini solusinya, seperti itu Bu. Oh iya, baiklah kalau begitu Ibu. Rasanya tanpa terasa ya kita udah lama nih ngobrolnya. Ibu sudah selesai dengan waktu. Mungkin nanti Ibu ada keperluan lain yang lain lagi. Cuman terakhir Ibu ya, saya salut dengan Ibu yang masih muda, mau melakukan perubahan-perubahan di sekolah kita. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, persoalan Ibu bisa teratasi dengan baik. Kemudian hambatan atau rintangan yang tadi mungkin Ibu pikirkan akan ada, semoga bisa teratasi juga dengan baik, sehingga tujuan yang Ibu tetapkan bisa tercapai. Ya, terima kasih ya Bu Ratna atas waktunya, atas kesempatannya sudah bisa membantu saya menemukan solusi. Ya, hati saya jadi lega jadinya Bu. Ya, sama-sama. Jangan bosan-bosan Bu ya dengan dengar curhatan saya ini. Ya, nanti Ibu bosan. Kita cukupkan dulu ya. Iya Bu.